Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan kisi-kisi USP, di mana kisi-kisi USP-nya sudah Ibu share lewat Ade dan Dita ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tapi hari ini mungkin hanya beberapa soal saja yang akan kita bahas. Nah, kalian bisa lihat kisi-kisi USP-nya. Untuk nomor 1 itu tentang penjumlahan vektor, di mana yang dikata soalnya itu diberikan gambar dua buah vektor. Peserta didik dapat menghitung resultan vektornya. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Ya, soal 1 tentang penjumlahan vektor. Dua vektor A dan B mempunyai besar berturut-turut 6 satuan arah selatan dan 8 satuan arah timur laut. Resultan vektor C yang sesuai adalah, oke, bisa kita lihat gambarnya satu persatu ya. Gambar nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, jawabannya itu adalah nomor 1. Kita lihat nomor 1 A, vektor A 6 satuan arah selatan. Betul ya. Kemudian vektor B 8 satuan arah timur. Nah, ini vektor B ya. Vektor B. Oke. Nah, vektor B di sini arah timur. Maka resultannya ya, kita tarik garis ya dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Nah, seperti itu ya. Mencari resultan ya, mencari resultan dari vektor A dan B. Jadi resultan itu ditarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua ya. Baik, lanjut kita soal kedua masih tentang vektor. Di sini ada dua buah vektor gaya F1 dan F2 sama besar, yaitu 10 Newton. Jadi besar gaya F1 dan F2 yaitu besarnya 10 Newton. Bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 60 derajat. Jadi vektor F1 dan vektor F2 dia membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah resultan dari kedua vektor tersebut. Nah, untuk jenis soal seperti ini ya, dua buah vektor membentuk sudut, kita bisa jawab dengan rumus kosinus. Nah, di mana rumusnya itu adalah R sama dengan akar F1 ditambah F2 ditambah 2 kali F1 dikali F2 cos theta. Ya, kita masukkan F1-nya 10 kuadrat ditambah F2-nya karena di sini sama besar, jadi sama nilai F-nya itu adalah 10. Jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya dikuadratkan ya. Ditambah 2 dikali 10 kali 10 cos 60. Tetanya itu adalah sudut ya, sudutnya 60 derajat. Jadi masukkan kita cos 60. 10 kuadrat 100 ditambah 100 tambah 200 dikali setengah. Cos 60 itu adalah setengah. Dapatlah akar 300. 300 itu adalah 100 kali 3. Jadi resultannya adalah 10 akar 3 Newton. Ya, itu untuk kisi-kisi nomor 1. Next, kita masuk ke kisi-kisi nomor 2 tentang gerak lurus ya. Perhatikan di sini ada soal. Seseorang mengadakan perjalanan menggunakan mobil dari kota A ke kota B. Ya, diperlihatkan oleh grafik di bawah ini. Sumbu Y itu sebagai komponen kecepatan. Nah, ini sumbu Y komponen kecepatan. Dan sumbu X itu sebagai komponen waktu. Maka jarak yang ditempuh kendaraan tersebut selama selang waktu dari menit ke 30 ya, dari menit ke 30 sampai menit 60. Jaraknya berapa ya? Oke, lihat perhatikan pembahasannya. Di sini diketahui V kecepatannya. Ya, kecepatannya
40 km per jam. Nah, lihat ya, ini 40 km per jam kecepatannya. Selang waktunya delta T ya, delta T. Jadi kecepatan akhir dikurangi dan kecepatan posisi awal. 60 dikurangi 30 sama dengan 30 menit. 30 menit kita rubah ke dalam jam. Ya, karena di sini kecepatannya dalam kilometer per jam, maka waktunya dari menit kita rubah ke jam. Ya, jadi 30 menit sama dengan 0,5 jam. Yang ditanyakan di sini adalah jarak yang ditempuh. Jadi ditanyakan S ya, atau juga ada yang menyimbolkan X. Nah, dari menit ke 30 sampai ke menit 60 itu kendaraan bergerak lurus ya. Bergerak lurus, beraturan. Maka bisa kita hitung jarak atau S ya, S sama dengan V dikali T. Ya, ini termasuk ke dalam GLB ya. Ini termasuk ke dalam GLB. Ya, gerak lurus beraturan. Rumusnya yaitu S sama dengan V dikali T. Karena V-nya sudah diketahui di sini ya, V-nya 40 km per jam dikali waktunya 0,5 jam, maka jaraknya adalah 20 km ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Jadi kita perhatikan lagi soal yang kedua masih tentang gerak lurus. Ya. Diketahui grafik VT ya, menginformasikan gerak sebuah mobil dari diam. Dia mula-mula diam, kemudian bergerak hingga berhenti selama 8 sekon. Seperti pada gambar. Perhatikan gambarnya. Ya, seperti pada gambar. Jarak yang ditempuh mobil antara T5 sekon sampai T8 sekon. Jadi yang ditanyakan itu adalah jarak dari 5 sampai 8 sekon. Ya. Ini adalah yang ditanyakan. Oke. Nah, kita perhatikan pembahasannya di sini ya. Masih tentang jarak karena di kisi-kisinya indikator soalnya yaitu di sini diberikan sebuah grafik PT, grafik kecepatan terhadap waktu gerak sebuah benda. Peserta didik dapat menganalisa jarak yang ditempuh benda. Jadi jarak ya. Ini gerak lurus itu bisa gerak lurus beraturan dan bisa gerak lurus berubah beraturan ya. Baik, kita bahas di sini. Perhatikan pembahasannya. Yang ditanyakan itu adalah selang waktu dari 5 sekon sampai 8 sekon ya. Nah, caranya yaitu kita perhatikan ini grafiknya kita bagi menjadi luasan bidang. Ya, luas bidang pertama yaitu luas segitiga CD. Ya. Ini luas segitiga CD. Luas yang kedua, luas segitiga DE. Ya, DE. Ya. Luas bidang ketiga itu luas persegi. Ya, luas persegi. Luas bidang 1, luas segitiga CD. Ya, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi ya. Setengah alasnya yaitu 1. 1 itu adalah 6 dikurangi 5 ya. Kemudian tingginya 40 dikurangi 2, 20 dari C ke D ya, dari C ke D. 40 dikurangi 2, 20. Jadi luas bidang 1 itu sama dengan 10. Luas bidang 2, luas segitiga DE ya, luas segitiga DE. DE setengah kali alas, alasnya yaitu dari 6 ke 8. Jadi
alasnya itu adalah 2 ya, 8 dikurangi 6. Tingginya nih dari D ke E, tingginya di sini 20 dan di E itu adalah 0. Jadi 20 dikurangi 0, 20 ya, hasilnya itu adalah 20. Luas bidang 3 sama dengan luas persegi ya, luas persegi. 6 dikurangi 5 ya, 20 dikurangi 1 ya, 6 dikurangi 5, 20 dikurangi 1. Jadi hasilnya itu adalah 20. Maka jarak tempuh ya dari 5 sekon sampai 8 sekon itu tinggal kita jumlahkan luas bidangnya. 10 ya. 10 ditambah 20 ditambah 20. Ya, jadi hasilnya itu adalah 50 meter. Jarak itu adalah panjang lintasan ya. Beda dengan perpindahan. Jika minggu kemarin yang kita bahas itu adalah perpindahan, posisi akhir ya dikurangi dengan posisi awal, itu adalah perpindahan. Tapi jarak itu adalah panjang lintasan. Ya. Tapi di sini yang diminta itu adalah dari waktu 5 sekon sampai waktu 8 sekon. Gimana kalau yang ditanyakan itu dari diam sampai 8 sekon? Ya. Dari diam sampai 8 sekon. Maka ini harus dihitung semuanya dari pertama diam sampai A ya. Jadi luas baik. Ya. Luas dari diam sampai A berapa? Ya, kemudian kita hitung juga luas A ke B. Hitung luas dari B ke C. C ke D. D ke E. Nah, itu jika yang ditanyakan dari waktu pertama kali sampai terakhir 8 sekon. Jadi semuanya harus dihitung. Karena di soal di sini hanya yang diminta itu adalah jarak dari 5 sekon sampai 8 sekon, maka yang kita hitung berarti cukup yang dari 5 sampai 8 sekon saja ya. 5 itu berarti mulainya dari C. Nah, 5 itu mulainya dari sini, dari C. Oke. Kita perhatikan lagi contoh soal selanjutnya. Sini ada soal ketiga ya. Kecepatan v benda yang bergerak lurus terhadap waktu seperti diperlihatkan pada grafik VT. Jarak yang ditempuh benda dalam waktu 10 sekon adalah, yang ditanyakan itu adalah jarak yang ditempuh benda dalam waktu 10 sekon ya. Di sini diketahui kecepatan awal nih, kecepatan awal 0, kecepatan akhir 20. Selang waktunya dari 0 ke 4, selang waktunya itu adalah 4 ya. Waktu akhir dikurangi dengan waktu awal, 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Yang ditanyakan itu adalah jarak tempuh dalam waktu 10 sekon. Ini jenis soalnya tentang GLBB ya. Jarak tempuh dalam waktu 10 sekon. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. V0-nya 0, T-nya 10 ditambah setengah. A-nya berapa? A-nya bisa kita cari ya melalui rumus VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya jelas di sini diketahui 20, V0-nya 0 ditambah A dikali T-nya selama waktunya itu adalah 4. Kita turunkan 20 sama dengan A dikali 4, 4A. Maka A sama dengan 20 dibagi 4, yaitu hasilnya adalah 5.
Nah, A ini kita masukkan ke persamaan di bawah sini ya. Jadi kita masukkan A-nya 5 ya. Jadi E sama dengan setengah dikali 5 dikali 100. Setengah dari 100 itu adalah 50. 50 kali 5, 250 meter. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Next, kita masuk ke kisi-kisi nomor 3 tentang gerak parabola. Jika minggu lalu kita bahas tentang jarak terjauh, maka pada kisi-kisi tahun ini indikator soalnya yaitu diberikan data dari sebuah benda yang bergerak dalam lintasan parabola dengan sudut elevasi tertentu. Peserta didik dapat menghitung titik tertinggi yang dicapai benda. Nah, jadi jika sesuai dengan kisi-kisi, di sini yang ditanyakan itu adalah titik tertinggi ya. Kita perhatikan di sini ada soal peluru ditembakkan dengan lintasan seperti pada gambar. Ini lintasannya ya, seperti pada gambar. Oke. Ini lintasannya di mana G memiliki nilai 10 meter per sekon. Tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah berarti Hmax ya, Hmax. Hmax bisa kita cari dengan persamaan. Baik, jadi tinggi maksimum bisa kita cari dengan persamaan Hmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Ya. V0-nya di sini berapa? V0-nya di sini adalah 20. Kita masukkan 20 kuadrat sama dengan 400 sin kuadrat 30. Ingat ya, sin kuadrat 30. Jika bentuknya sin kuadrat 30, maka kita sinkan dulu 30. Sin 30 itu adalah setengah, baru hasilnya kita kuadratkan. Ya, beda dengan yang kemarin yaitu sin 2 theta ya, sin 2 theta. Jika sin 2 theta ini tinggal sudutnya kita kalikan 2 dulu baru kita sinkan ya. Misalkan kalau sudutnya 30 berarti 2 kali 3 dulu 2 kali 30 dulu berapa? Jadi 60 baru kita sinkan. Jadi sin 60 sama dengan setengah akar 3. Begitu ya. Perbedaan menghitung sin 2 theta dengan sin kuadrat theta. Per 2 kali 10, 20. 1 per 2 dikuadratkan, hasilnya itu adalah 1 per 4. Ya. 400 dikali 1 per 4 sama dengan 100. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi, jawabannya itu adalah A. Nah, itu tentang gerak parabola. Ya, bisa jadi mungkin soalnya seperti USP tahun kemarin, yaitu perbandingan. Ya, perbandingan tinggi maksimum bola A dengan bola B ya, atau bisa kalian cari soal-soal gerak parabola di Google atau di YouTube ya. Next, kita ke nomor 4. Nomor 4 yaitu tentang gerak melingkar beraturan. Di sini kisi-kisinya ya, pada kisi-kisi tertulis indikator soalnya diberikan gambar hubungan dari 3 buah roda yang memiliki jari-jari berbeda. Peserta didik dapat menganalisa kelajuan linear salah satu roda. Ya, ketika benda bergerak melingkar, maka benda itu akan memiliki kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kecepatan linear simbolnya itu adalah huruf V. Kecepatan sudut simbolnya itu adalah huruf omega. Simbolnya itu adalah omega ya. Itu untuk kecepatan sudut. Sedangkan untuk kecepatan linear simbolnya adalah huruf V. Oke, perhatikan soal yang ada di depan kalian ya. Di sini ada roda A. Ya, ini roda A yang berwarna ungu, ibu beri lingkar warna ungu. Roda B
Nah, roda B nih, roda B yang hijau. Kemudian roda C. Roda C di sini ada Ibu tandai warna merah ya. Jika jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 10 cm, berarti ini punya roda A. Karena roda di sini yang disebutkan terlebih dahulu adalah roda A. Ya. Kemudian roda B 4 cm dan roda C 2 cm. Roda B berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon. Ya, 5 radian per sekon. Roda B, omeganya, kecepatan sudut dari roda B itu adalah 5 radian per sekon. Maka roda C berputar dengan kecepatan sudut sebesar, di sini yang ditanyakan itu adalah kecepatan sudut dari omega C ya, omega C. Gitu. Nah, kita perhatikan penjelasannya. Ya, di mana tadi roda A dan roda B itu dia satu poros, saling menempel. Ya, jadi jika roda A dan roda B itu satu poros, ya satu poros, maka besar kecepatan sudutnya sama. Jadi kecepatan sudut roda A itu sama dengan besar kecepatan sudut roda B, yaitu 5 radian per sekon. Ya. Kemudian roda A dan roda C. Roda A dan roda C ya, tadi yaitu dihubungkan oleh tali. Ini dihubungkan oleh tali atau dihubungkan oleh sabuk ya. Atau dihubungkan oleh sabuk. Oke. Nah, untuk roda A dan roda C dihubungkan dengan tali. Ya, untuk roda yang dihubungkan dengan tali, ya dia akan memiliki besar kecepatan linier yang sama. Maka ya besar VA sama dengan VC. Ya, tadi omega B itu sama dengan omega A. Kemudian VA sama dengan VC, ya. Nah, kecepatan linier roda A. Ya, rumus dari kecepatan linier itu adalah V sama dengan R dikali omega. Ya, R-nya 0,1, omeganya 5. Jadi VA-nya 0,5. Kecepatan linier roda B, VB sama dengan RB dikali omega B. RB 0,04, omeganya 5. Jadinya hasilnya adalah 0,2 ya. Kecepatan linier roda C. Kecepatan linier roda C itu sama dengan kecepatan linier roda A ya. Sama dengan, nah, jadi untuk mencari kecepatan linier roda C, nggak usah kita cari lagi. Karena di sini A sudah kita ketahui ya. Karena tadi itu roda A ya, roda A dihubungkan dengan tali atau dengan sabuk ya ke roda C. Ya, dihubungkan dengan tali ke roda C. Nah, ini roda C. Maka besar kecepatan liniernya sama. Jadi, VA sama dengan VC sama dengan 0,5 meter per sekon. Nah, tadi yang ditanyakan itu adalah kecepatan sudut roda C. Maka VC sama dengan RC dikali omega C. VC-nya 0,5, RC-nya 0,02, omega C-nya berapa? Yaitu 0,5 dibagi 0,02. Jadi hasilnya itu adalah 25 radian per sekon ya. Nah, yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian ingat di hubungan roda-roda, jika dua roda itu satu poros ya, satu poros, maka yang sama itu adalah kecepatan sudutnya, omeganya ya. Jika roda itu dihubungkan dengan tali atau rodanya bersinggungan, maka yang sama itu adalah kecepatan liniernya. Oke, begitu ya tentang hubungan roda. Next, kita lanjut ke nomor 5 tentang hukum Newton.
bisa kalian lihat kisi-kisinya di situ adalah, sebentar ya. Kisi-kisinya itu adalah diberikan beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menunjukkan peristiwa yang menerapkan hukum 1 Newton. Ya, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu adalah sigma F, ya. Sigma F sama dengan 0, ya. Jadi jumlah gaya yang kita berikan terhadap benda itu akan sama dengan 0. Ya, jadi tidak berpengaruh. Nah, di sini ada soal. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan nomor 1, benda tidak akan dipercepat. Yang pernyataan nomor 2, benda selalu diam. Yang ketiga, perubahan kecepatan benda 0. Yang keempat, benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Yang benar adalah yaitu 1, 2, dan 3. Benda tidak akan dipercepat, ya. Jadi karena gayanya sama dengan 0, ya pasti tidak akan ada percepatan, ya. Benda selalu diam, iya, bendanya akan tetap diam, ya. Benda diam akan tetap diam. Kemudian perubahan kecepatan benda 0, ya. Karena bendanya juga diam, berarti kan tidak ada perubahan kecepatan, ya. Jadi perubahan kecepatannya sama dengan 0, ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Pena yang berada di atas kertas meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara cepat, ya. Ketika kita berdiri dalam bus yang sedang melaju kencang, tiba-tiba busnya direm, maka penumpang akan terdorong ke depan. Ya, terdorong ke depan itu untuk mempertahankan keadaan posisi kita agar tidak terjatuh. Kemudian ada ayunan bandul sederhana. Bandul jika tanpa gaya dari luar akan tetap bergerak dengan percepatannya 0, ya. Kemudian di sini ada aplikasi hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, ya. Untuk mudah memahami hukum 2 Newton, yaitu kan sigma F sama dengan M kali A. Jadi hukum 2 Newton itu si bendanya dia bergerak memiliki percepatan, ya. Sini ada hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton itu tentang aksi reaksi. Ya, jika ada aksi maka akan ada reaksi, ya. Di sini ada ketika kita berenang, ya, menggunakan kaki dan tangan untuk mendorong air ke belakang, itu merupakan aksi. Reaksinya dari siapa? Reaksinya itu adalah air juga akan mendorong kaki dan tangan berenang ke depan. Ketika kita berjalan di atas tanah, telapak kaki kita mendorong tanah ke belakang itu adalah sebagai aksi. Maka reaksinya tanah mendorong kaki kita ke depan sehingga kita dapat berjalan, ya. Nah, mungkin pembahasan kisi-kisi USP untuk hari ini dicukupkan sampai nomor berapa ini ya? Nomor 5, hukum Newton, ya. Nah, untuk nomor selanjutnya bisa kalian baca kisi-kisinya, kemudian bisa kalian pelajari dari Google, dari YouTube, ya, sesuai dengan kata kunci yang ada di kisi-kisi. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.